Melissa Kedik atau Melissa Louise Gilman lahir pada 21 April tahun 1971 dan dibesarkan di Locarno, pinggiran selatan Sydney. Setelah lulus SMA, Melissa daftar di kursus Sekretariatan dan Administrasi Bisnis di Petre College, Australia di Sydney. Resume melaporkan bahwa dia mencakup kualifikasi fiktif termasuk gelar di bidang keuangan dari University of Technology Sydney, yang kemudian mengatakan bahwa dia tidak memiliki catatan penyelesaian Graduate Diploma in Finance atau Master of Business in Finance, atau bahkan kualifikasi apapun di bawah nama Melissa Kedik atau Melissa Grimley. Setelah awalnya bekerja di divisi investasi Herman, Kedik bergabung dengan Bank Investasi Butik cabang Sydney sebagai administrator kantor. Diduga bahwa tahun 1998, 6 bulan setelah menerima pekerjaan itu, dia diketahui telah mencuri kurang dari 2.000 US dollar dari perusahaan dengan memasukkan tanda tangan bosnya pada beberapa cek. Dapat dipahami bahwa daripada mengejar penuntutan, perusahaan memberi Melissa Kedik pilihan untuk meninggalkan kantor tanpa polisi dipanggil atau uang dikembalikan. Tak lama setelah kasus yang menyeret dirinya, Melissa dipekerjakan sebagai penasihat keuangan untuk West Financial Service, anak perusahaan ING, dan akhirnya membeli 25% saham dalam bisnis tersebut setelah meminjam 750.000 US dollar. Pada tahun 2003, dia sangat dihormati di bidangnya, sehingga dia tampil di sampul majalah pedangan IFA, Nasihat Keuangan Independen. Namun, Melissa bersisih dengan Wise ketika perusahaan menolak untuk mengizinkannya merekomendasikan properti dan saham kepada kliennya karena aturan kepatuhan. Tahun-tahun berikutnya, pengeluaran Melissa yang boros menimbulkan kecurigaan di antara kenalannya. Diduga bahwa ketika ditanyai tentang bagaimana dia dapat secara finansial mendukung gaya hidupnya yang glamor, dia mengarang cerita yang berbeda tentang pembayaran rezeki nomplok yang dia terima dari Wise, baik dalam bentuk paket pesangon 26 juta dolar atau pembayaran yang sama besarnya, dan dia mengklaim, tapi pada kenyataannya satu-satunya uang yang dia terima setelah berpisah dari Wise adalah pengembalian investasi aslinya sebesar 750.000 US dollar sebagai akibat dari penandatanganan perjanjian non-persaingan selama 5 tahun. Suami pertama Melissa Kedik adalah Tony Kedik. Dia adalah seorang buruh bangunan yang berasal dari Inggris. Mereka menikah dalam sebuah upacara di gereja Garrison di Milton Point, Sydney, pada 20 April tahun 2000. Putra mereka lahir pada tahun 2006 yang berusia 14 tahun pada saat Melissa menghilang pada tahun 2020. Atas desakan istrinya, Tony yang pernah belajar politik sains di Inggris menyelesaikan gelar sarjana hukumnya dan diterima sebagai pengacara. Pada tahun 2010, keluarganya pindah ke luar negeri ke Essex untuk tinggal lebih dekat dengan keluarga Tony. Sementara dia pergi setiap hari ke London. Telah dilaporkan bahwa Melissa tidak bekerja ketika dia tinggal di Inggris dan dengan cepat merasa bosan dengan lingkungannya. Dia mengklaim dia perlu memulai keterampilan keuangannya. Dia membujuk suaminya untuk setuju mengizinkannya pergi ke Swiss untuk menghadiri konversi. Tony kemudian mengetahui dari seorang teman bahwa Melissa sebenarnya telah melakukan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengan Anthony Collette, penata rambutnya dari Sydney, dan mengetahui bahwa dia telah membayar biaya perjalanan internasionalnya untuk melanjutkan perselingkuhan mereka. Setelah dihadapkan oleh Tony,
Melissa membersihkan rumah mereka di Isik dan mengosongkan rekening bank bersama mereka, lalu pindah ke Sydney bersama putra mereka pada Januari tahun 2012. Setelah kembali ke Australia, dia secara tidak benar mengklaim pada keluarga dan teman bahwa Tony telah menjadi pengendali dan pasangan yang kasar. Pasangan itu bercerai pada 2013 dan Melissa menikahi Colette akhir tahun itu. Selama 8 tahun, dari Oktober 2012 hingga tahun 2009, diyakini Melissa menyalahgunakan dana klien besar 30 juta US dollar yang sebagian berasal dari keluarga dan temannya. Dapat dipahami bahwa dia menyimpan dana tersebut ke 37 rekening bank. Pengadilan Federal Australia menemukan bahwa perilakunya meningkat setiap tahun, dan tahun yang paling menguntungkan adalah pada tahun 2019. Melissa diduga menghabiskan keuangan investor untuk 2 rumah di pinggiran timur Sydney, serta untuk mobil mewah, pakaian, desainer, karya seni, dan perhiasan. Saat klaim menginvestasikan uang, Melissa membuat pernyataan portofolio komsek palsu dan nomor akun palsu untuk menunjukkan kepada investornya keuntungan apa yang telah mereka capai, membuat mereka salah percaya bahwa mereka telah berinvestasi saham. Diketahui Melissa adalah pengusaha wanita yang sukses. Melissa menggunakan hasil kejahatannya untuk memperoleh semua kekayaannya, dan bahwa kesuksesannya hanyalah pasar dan bisnis jasa keuangan merupakan bagian yang rumit untuk skema Ponzi. Miss Kedick. Pada April 2021, setelah dugaan kematian Melissa, Isik mencabut 38 tuntutan pidana terhadapnya. Pada November 2021, pengadilan menemukan bahwa Melissa melalui perusahaannya, Melivert, secara curang mengambil alih puluhan juta uang investor dan beroperasi tanpa lisensi layanan keuangan yang diperlukan antara Oktober 2012 dan November 2020. Diumumkan bahwa harta milik Melissa masuk rumahnya di Sydney senilai 6 juta dolar akan dijual sebagai upaya membayar kembali 72 klien yang mengklaim bahwa mereka berhutang lebih dari 23 juta US dollar. Pada Februari 2022, Polisi keberatan dengan penjualan rumah tersebut, dan pengadilan federal memberi waktu 6 minggu kepada keluarga Melissa untuk mempertaruhkan klaim mereka atas rumah Melissa dan apartemen penthouse di Aycliffe, tempat tinggal orang tua Melissa. Melissa menghilang pada 12 November tahun 2020 pagi hari setelah agen Isik dan polisi federal Australia menggerebek rumahnya di Dover Heights. Dia terakhir didengar oleh putranya yang mendeteksi pintu ditutup sekitar pukul 6 pagi dan mengira itu adalah Melissa yang pergi untuk latihan lari. Melissa meninggalkan semua harta miliknya termasuk ponselnya. Pada tanggal 26 Februari 2021, Michelle Willing, asisten komisaris kepolisian New South Wales, mengadakan konversi pers mengenai penghentian hilangnya Melissa. Pada hari Minggu sebelumnya, tanggal 21 Februari, sebuah sepatu berisi kagum manusia sudah membusuk ditemukan terdampar di Borna pantai di selatan negara bagian, tempat di selatan Tatra, kira 500 km dari tempat Melissa terakhir terlihat. Sepatu itu cocok dengan ukurannya dan sesuai dengan deskripsi alas kaki yang terlihat dia kenakan selama penggerebekan rumahnya pada 11 November tahun 2020. Tes DNA selanjutnya dari sampel yang dikumpulkan dari sikat giginya serta dari anggota keluarga memastikan bahwa kaki itu milik Melissa. Hilangnya Melissa membuat banyak orang sedih, termasuk klien, keluarga, dan teman-temannya. Meskipun ada tinjauan ekstensif terhadap rekaman CCTV, keberadaan Prisnya telah meninggalkan rumahnya tidak diketahui karena rekaman tersebut
tidak mencakup seluruh area tempat dia menghilang. Dan juga digambarkan bahwa kasus tersebut sebagai salah satu kasus orang hilang yang paling terkenal selama 30 tahun. Ada beberapa teori yang muncul setelah menghilangnya Melissa. Ada yang menduga bahwa dia dibunuh, bunuh diri, atau kemungkinan memasukkan kematiannya. Associate Professor Kriminologi Universitas Newsley yang berbicara dengan Seven Network Weekend Sunrise menunjukkan bahwa kehilangan satu kaki seharusnya tidak langsung berarti Melissa meninggal. Dia mengatakan, ketika itu hanya satu kaki, saya akan berhati-hati terhadap kemungkinan bahwa seorang telah meninggal. Kamu bisa bertahan hidup tanpa sebelah kakimu. Dalam wawancara Oktober 2001, Colette mengklaim bahwa Melissa tidak pernah mencuri uang dan seseorang membunuh istrinya. Teori lain mengatakan oleh kriminolog termasuk Melissa bersembunyi atau bahkan memotong kakinya sendiri sebagai pengalihan perhatian atas kasusnya. Sebagai alternatif, telah berteori bahwa Colette membantunya bersembunyi. Pada Desember 2022, Melissa dinyatakan meninggal.